Jadi kalau mau jadi presiden itu ritualnya di tempatnya Ratu Wilhelmina tuh gubernur jenderal. Dan ternyata benar ketika Mbah Jono. turun dari tahtanya, dialah yang paling setia kepada Siapa dia? nggak usah disebut lah. Oh, Aku bilang, pemilihan Kutai Kartanegara tuh berdasarkan sejarah juga, hitung-hitungan sejarah juga. Iya, artinya Pak Jokowi melanjutkan Iya apa kan, yang kalau yang kita tahu di media kan kayak lokasinya harus tahan dari gempa. Welcome to Total Politik. Mantap nih. Patra Gumala. Yo, kali ini datang tidak klarifikasi. Dan Arif Puyono Kang Mas. Ya ternyata Arif Puyono itu punya selamat datang dalam Total Politik. Iya, kasih mic dekat. Kasih dulu mic dekat. Ya, Total Politik Hanhao. Kang Mas nih kabarnya punya nama Tionghoa nih ya. Punya. Orang banyak nggak tahu loh Kang Mas ini sebenarnya Tionghoa ya. Pat ya kan Ada lu keturunannya. Iya, lu mengira nggak pada awalnya ngelihat Arif Puyono yang terkenal itu ternyata Tionghoa? Enggak. Bagian dari kelompok minoritas nih. Enggak. Tidak menyangka, apalagi di kemarin kan di barisannya Pak Anies, jadi kayak nggak nyangka ya di. Prabowo, Pak Prabowo. Pak Prabowo, maksudnya Pak Ya Prabowo. Pak Anies juga Ya, Pak benar. Anies juga kan. Iya kan, nggak tahu kalau sekarang. Iya, gue pikir satu-satunya Tionghoa yang mendukung Pak Anies itu Liu Sung Karisma. Ternyata ada Arif Puyono yang nggak teridentifikasi Kalau sebagai Lius, Tionghoa. Mungkin ya. Kasih dulu dekat. Bukan, mungkin kalau Lius itu udah lama generasinya. Kalau itu baru generasi ketiga. Oh. Generasi itu maksudnya dari kakek Papaku, asli sana. aku. Oh. Dia Kantonis ya. Kang Mas. Kantonis. Kantonis, bukan Kang Mas. Satu Hakka. kampung sama Sun Yat-sen. Oh. Kemana Nama sih? Suni Tanuwijaya siapa? Sun Yat-sen di Cina. Oh, Sun Yat-sen. Kenapa jadi asal usul? Bukan kakekku. Oh kakek dari Cina Selatan bukan? Cina Enggak. Selatan Guangzhou. Oh sama Yip Man dong. Ya, Guangzhou itu kan terkenal sebagai kota rebellion. Iya. Yang invasi semua ini ya. Eranya siapa? Era-era komunisnya Cina ya. Ya, mau dari situ juga. Dari Mao Zedong ya. mau Ya. jatuh. Chu Enlai ya. Berarti yang kesini naik kapal tongkang di tengah laut nyelepet burung buat makan. Betul. Iya gitu. Bener. Jadi 100. Nggak tongkang juga bos. Tongkang Iya. tuh batu bara bos. Iya pokoknya kapal itulah, kapal kayu lah. Iya. Iya, itu tidak tongkang Iya tentunya. namanya lah. Ya. Anda sangat ekstraktif sekali pikiran Anda. Kakekku tuh petarung loh, Fat. Ya iyalah. Dia datang sendirian loh, nggak ada saudaranya. Karena kan kapal itu katanya misalnya nih pengandaian 100 orang pendatang dari daerah Cina di tengah laut tuh udah mati banyak. Nyampe sini 10 orang. 10 orang itu 10 orang yang DNA-nya terpilih ngelewatin lautan-lautan. Ini kayak sperma ya. Iya, sperma Sperma tuh terbaik. Jadi makanya Yang jadi anak ya. penguasa ekonomi Indonesia tuh terdiri dari 10 orang yang berhasil ngelewatin lautan-lautan itu. Iya kan? Benar. Prinsipnya artinya mereka yang berhasil melewati gelombang cobaan berbulan-bulan dan di laut nggak ada makanan, nyelepet burung, makan tengah laut. Tapi bukan tongkang dong. Ya itulah kapal solar kali ya. 100 tahun yang lalu. Jadi Coba kasih cerita dulu. Kasih duduk depan Enggak. dulu. Emang betul itu apa minum air laut, apa mancing ikan di laut ya kan sampai menyelepet burung. Karena bosan juga nih sashimi kita tiap hari kan. Kalau itu sih aku kurang tahu ya, karena kakekku tuh nggak pernah. Aku ketemu itu 5 tahun, umurku 5 tahun, jadi aku nggak pernah berdiskusi sama dia. Tapi kakekku itu adalah orang Cina yang terpelajar. Dalam artian terpelajar gini, orang Cina disebut terpelajar itu menulis kanjinya itu beda daripada orang Cina yang tidak terpelajar. Artinya kakekku tuh seninya tinggi, dia bisa membuat kaligrafi Cina, melukis, bisa berbahasa Jepang. Oh iya. Kan dijajah. Kan Cina dijajah Jepang. Oh iya. Ya dia larinya karena Kalau Jepang orang masuk. Indonesia tuh Holland Spreken lah ya. Ya, gitu loh. Ya kan, jadi kakekku tuh bukan kabur dari tanah leluhurnya itu karena situasi politik waktu itu di Cina. Ya. Itu karena ada
Jepang masuk di Guangzhou gitu. Oh, jadi seperti eksil-eksil Indonesia yang terdampar di Eropa yang kemudian stateless gitu ya. Iya. Tapi kan Kan pilihannya dulu belum ada Indonesia, Bud. Oh iya belum. India Masih Belanda. Belanda. Tapi nggak perlu pakai paspor ya dulu ya. Nggak perlu. Iya. Nggak perlu. Orang Belanda juga nggak pakai paspor perlu. kan. Dia Imigrasi baru dibentuk Dia tahun berapa? pertama kali ke Indonesia itu ke Palembang. Oh Palembang dulu. Itu kalau orang kabur dari Cina gitu ya, itu nentuin bakal mendarat itu gimana sih? Kapal. Iya kan? Titik Pakai kapal. koordinatnya. Iya tidak kayak Jadi gue mau gini, ke sana jadi aja gini, pokoknya. Aku nih pernah menjadi seorang sejarawan. Oh oke. Dan kebetulan udah banyak lah beberapa buku yang aku bantu sejarawan-sejarawan dari Belanda. Aku menjadi asisten penelitinya mereka. Jadi memang pada saat awal 1900-an itu kan mulai maraknya perkebunan di Sumatera Utara. Ya Dan Dili. di Sumatera lah ya, Ya, daerah Dili, Sumatera. Itu teh macam-macam ya. Sama dengan program waktu Sawit. itu ada program transmigrasi. Ya. Oh udah Oh, ada udah tuh. politik Zaman etis, Belanda. politik etis ya. Ya kan? Oh politik etis kan Iya, yang salah gue satu. tahu itu cuma pendidikan ternyata Iya. akses Transmigrasi kepada juga. ekonomi ya. Transmigrasi Jadi, juga termasuk. Land ini ya. Pekerja-pekerja di perkebunan itu ada 3 ras waktu itu di Sumatera ya. India, Cina dan Jawa. Ya kan? Jadi kalau saya suka ngeledek itu dulu di Jawa ada namanya perusahaan jasa tenaga kerja Jawa. Oh, oke. Ya. Nah salah satunya itu yang jadi pengusaha pekerja Jawa dikirim ke Sumatera itu adalah bapaknya nenekku, Tapi orang Tionghoa. orang Jawa Orang Jawa. yang mengurus. Kalau nenek campur nih ya. Nenek asli Jawa, Iya, asli Jawa. nenek. Oh. ya kan? Ini kayak Bugito zaman dulu gitu bos. Nah pertemuan kakekku dengan nenekku tuh di Palembang. Oh. Nah kakekku tuh mendaratnya di Palembang. Asli dari Tiongkok ya. Asli Gak dari bisa Tiongkok. bahasa lokal. Nggak bisa. Tapi Palembang emang masih banyak pendatang ya. Ya Ini dan keturunan. kakekku itu tidak bawa apa-apa karena dia terpisah dari saudara-saudaranya. Dia ngumpulin duit jadi kuli di pelabuhan, beli mesin jahit, buka jahitan. Nah disitulah awal bertemunya nenekku sama kakekku. Karena nenekku menjahit. itu suka disuruh bapaknya menjahit, menjahitkan baju dinasnya. Oh, ini nyikat pelanggan ya berarti kakek. Boleh juga nih. Jadi dua anaknya kakek. Ya beli gue kawinin juga nih kan. Nah, yang jatuh cinta nenekku sama kakekku. Oh, nenek dulu. Oh nenek dulu yang propose nih berarti ini Jadi- feminis. Dua anaknya kakek nenekku itu lahir di Palembang. Oh. Kakaknya papaku gitu kan. Enggak, tapi menjawab pertanyaan Patra tadi Kang Mas. Memang ketika ini eksodus nih ya kan dari Tiongkok kan. Ini memang ada titik-titik koordinat tertentu bahwa kita Mendarat harus di full sini. mendarat di sini nih Palembang. Ada dalam sejarahnya. Oh ada. Nah, kenapa Palembang? Sebenarnya Nah, bukan eksodus. di mana aja? Kenapa Dalam nggak sejarah- Singapura gitu Nggak, misalnya? dalam Iya, kan lebih sejarahnya- paten. Bukan dalam sejarahnya itu bukan eksodus namanya. Tapi waktu itu Nederland itu mencari pekerja di perkebunan. Nah jadi ada yang dari, Oprek ya ini iya ya. kan, jadi ada yang dari China, ada yang dari India, ada yang dari Jawa. Di Palembang itu lagi butuh lapangan pekerjaan. Iya, kakekku yang ke Palembang. Artinya agen-agen pekerjanya sampai Iya. di Tiongkok sana ya Kan Pak belum, ya? belum Iya. ada LinkedIn ya dulu Iya, ya. belum ada LinkedIn, belum ada JobsDB kan. Sudah ada, Job sudah Street ada. belum ada. Belum dong, Job Street dong. Sudah ada. Gimana? Jadi kalau kita lihat Karir Expo kan belum ada. udah ada. waktu itu. Jadi kalau kita lihat di media-media, Oh, media-media, media koran. ada koran ya, misalnya koran Singpo. koran Jawa Tengah, Singpo kemari, Iya. koran Jawa Tengah, terus koran Medan Priai gitu ya misalnya ya. Medan Priai terakhir. Terakhir. Apa Itu aja namanya? masih terakhir. Sinar Deli ada Jawa Tahun Tengah. berapa sih? Waspada, Awal waspada. 1900-an. Iya. Waspada. Jadi dulu tuh ada lowongan pekerjaan dari perusahaan Belanda gitu kan, membutuhkan kuli dengan gaji segini di Sumatera gitu. Karena aku sejarawan, jadi aku ngerti. Makanya gini, ya bicara politik etis itu bukan di Jawa, Bud. Terjadinya pertarungan politik etis itu di Medan. Oh, kok gitu? Jadi bukan kan kita yang bangin
politik etis di Jawa itu, di Indonesia itu manifestasinya adalah Budi Utomo. Iya. Nah itu kan yang bayangan kita nih Kang Mas. Ada-adanya Tan Bunan itu dalam politik. Tan Bunan. Itu kenapa yang dari Kang Mas tadi tuh masuk Palembang nggak dibawa ke Suriname aja sekalian? Lagi butuh pekerja juga ya di Paramaribo ini lah. Paramaribo. Politik etis itu itu bukan di Jawa. Karena priai-priai di Jawa itu berpikir tentang politik etis itu terlambat dibandingkan tokoh-tokoh di Medan. Kenapa Kenapa terjadi di Medan, Kang Mas? Karena terjadi pertentangan kelas sangat keras di Medan. Artinya ada kelas kuli, kelas tuan tanah, pemerintah. Ya. Stratifikasi sosial itu Dan ya. politik itu dipelopori oleh siapa di sana? Orang China. Itu Tan Bunan. Yang pemilik koran Sinar Delhi. Budi Utomo itu sebelum ada Budi Utomo itu ada namanya organisasi Darmo Kondo dari Jawa. Jangan dipotong tuh ya. Kan kalau dipotong jadi Darmo doang. Darmo Kondo berdiri di Medan. Itu saat pertama kali berdiri mengundang Tan Bunan sebagai pembicara. Darmo Kondo ini apa nih? Perkumpulan orang Jawa lah. Kenapa Kondo nih? Ih, kenapa Darmo Kondo Kondo? kan bicara kan, kondo. Kondo ini nopo gitu. Oh Kondo tuh kandani tak kandani ya. Bicara Dharma. Iya. Kondo tuh tak. Awalnya. Oh. Jadi Budi Utomo belum ada. Soekarno belum ada. Ya Bu Soekarno lahirnya 01 kan. Iya. Iya kan? Tapi kenapa sejarah Budi Utomo Indonesia? aja 08. Nah, itulah kenapa Masih 8 tahun nggak mungkin bikin pergerakan Masih kawan. SD. Jadi gini, Bung Karno. Tan Bunan itu di awal tahun 1900-an sudah mendirikan semacam LBH. Karena dia seorang lawyers. Mr. Tan Mister Bunan. berarti ya. Pemilik koran Sinar Delhi. Oh ini semacam Yap Tiam Hen lah kalau sekarang. Ya, jadi dia itu. Mister Van Van Dia itu Rechter dia. membentuk namanya panitia kesewenang-wenangan terhadap bangsa Melayu, pribumi dan Timur Jauh. Dia itulah tokoh yang melakukan pemboikotan terhadap barang-barang yang akan dijual ke Belanda. Yang pada akhirnya mengenaskan dia meninggal itu diracun. Tan Bun ini. Tan Tan Bunan. Boyku ini. Tan Bunan. Tan Bohoikun. Itu Bohoikun. Oh, salah. Ya, itu mungkin juga diracun Iya ya. sih. Kayaknya dia keracunan sih. Dia itu yang Terlalu banyak meminta sambal geprek ya. persamaan hak suara di dalam Volkskrant. Oh, Volkskrant mana nih? Volkskrant Belanda waktu itu. Di Medan. DPR-nya gitu kan. Jadi dia meminta persamaan hak antara Eropa, Cina. Asia Timur Jauh dan pribumi. Itu dia. Itulah mulainya politik etis. Itu Tan Malaka kali. Waduh, Tan Malaka belakangan. Tan Malaka mah jauh itu Semua kalau ini- 1900. Enggak. Karena Tapi kok ini nggak pernah di highlight di sejarah Iya, ya? karena kalau bicara politik etisnya manifestasinya Budi Utomo Iya, kan iya. yang empat ya. Budi Utomo kan, lah Budi Iya. Utomo alatnya. Itu resepsinya di Budi Utomo tuh. Alatnya apa? Kalau Tan Bunan punya alat, Apa? yaitu medianya dia. Jadi koran Sinar Delhi adalah koran yang lahir di awal tahun 1900. Tapi kan ada si Tirto Adi Suryo juga Kang Mas. belakangan, Itu di Jawa ya. Di Jawa. belakangan. Medan Priai ini. Belakangan kalah sama Sinar Delhi. Jadi koran Melayu yang pertama kali terbit setelah ada The Lokomotif ya, itu Sinar Delhi di Medan. Oh. Baru di Jawa mengikuti. Iya. Kalau di Jawa itu priai-priainya lebih senang ke Belanda. Sampai itu dulu di Semarang ya, ada namanya pameran industri, namanya Ten Stone Sling, didatengin raja-raja Jawa. Nah ini masuk ke tema kita nih. Iya. Nih kan. Raja-raja Jawa udah 1900-an siapa raja-raja Jawa? Ya dari Kesultanan Jogja itu Oh. kan. Di Semarang itu ada pameran dagang, jadi dalam bahasa Belandanya itu namanya Ten Stone Sling. Nah, tokoh Cinanya di Jawa Tengah itu yang terkenal ya O Chong Ham. Ong Hokam. O Chong Ham. Oh. O Chong Ham itulah Sama Bu. pemilik semua perusahaan gula di Jawa dan Oh. Termasuk ini makanya di berkolaborasi. Semarang ya, Semarang ya ini. ya O Chong Ham itulah Makanya berkolaborasi dengan apa Mangkunegaran gitu-gitu ya ya. beda sama misalnya konglomeratnya yang di Sumatera. Oh. Yang di Sumatera Timur itu namanya Chong Afi.
Rumahnya itu sekarang peninggalannya itu di Jalan Kesawan Medan, namanya The Mansion of Chong Afi. Oh, Kesawan tuh kan jalan utama yang klasik di Medan tuh kan. Iya, orang Kang Mas Cina. ya? Kayak pasar barunya Orang sini ya. Cina pendatang yang punya bank pertama kali di Indonesia itu namanya Chong Afi, namanya Daily Bank. Kalau kita pergi ke Kesawan, paling ujung ada kantor Lonsum yang sekarang London Sumatera, itu dulu bank. Beda antara Chong Afi dengan Ochong Ham. Beda pasti. Ya, Ochong Ham itu bawa modal, Ini Cong marganya Cong ya? Jong. Ochong Ham, oi. Oi. Cong. O-E-Y itu ya? Iya. Oh, kayak kopi oi gitu. Iya. Morgan tuh, Ochong Morgan Ham. Oi. Morgan Oi. Ochong Ham tuh istrinya banyak. Tahun 57 dia pindah dan nasionalisasi Oh, ke emang Tionghoa bisa poligami juga ya? 5U. Banyak Ochong Ham itu istri. Selir zaman dulu mah. Nah, istri. Istri. Kalau baca Ochong Ham ada. Berarti sejarah. 5 kali istri, berarti 5 kali akad nikah gitu ibaratnya Lebih. gitu. Jadi Ochong Ham itu tahun 57 keluarga besarnya pindah ke Singapura. Makanya di Singapura itu ada namanya The Park Ochong Ham, itu keluarga dia. Nah, dia kalau Chong Afi itu terlahir dari kuli. Chong Afi itu buta huruf, tapi jadi orang paling kaya, jadi Mayor Chong Afi kalau di Medan. Kalau di Semarang Mayor Ochong Ham. Tapi Ochong Ham tidak bersentuhan dengan politik, berbeda dengan Chong Afi. Chong Afi main. Nah, Tan Bunan itulah keponakannya Chong Afi. Oh. Tan Boykun lah. Tan Bunan. Ya, Tan Bunan tuh ponakannya Chong Afi. Ingat Bank Kesawan. Iya. Nah, Bank Kesawan itu milik keluarganya Chong Afi. Oh. Turunannya berarti sekarang. Iya. Itu kan salah satu private bank yang paling besar juga di Sumatera itu, Bang Kesawan tuh ya. Jadi beda antara Chong Afi dengan Ochong Ham dalam pergerakan perekonomian. Jadi ya kayak misalnya Istana Maimun. Nah, itu kan bukan istana Melayu tuh, Paman. Melayu. lagi. Jadi yang membangun itu atas bantuan daripada Chong Afi. Terus tempat sembayangnya orang India Keling, Sikh itu Chong Afi yang bangun gereja-gereja semua. Dermawan juga ke semua agama nih ya. Jadi Chong Afi sangat dermawan dibandingkan Ochong Ham. ini sama-sama dua Karena Chong Afi main Tionghoa. politik. Ya. Nah, kalau Chong Ham enggak. Oh, Chong Afi itu Iya. adalah penyumbang dana pergerakan revolusi di Cina. Makanya dia buta huruf bisa dapat gelar doktor dari Universitas Hong Kong. Dokter Haji ini. Banyak. Dua nama ini ada di Museum Tionghoa di Taman Mini nggak? Nggak ada ya, tapi kalau dilihat di digitalnya itu, di sejarahnya itu ada. Chong Afi sama Ochong Ham. Ochong Ham. Jadi Mayor Ochong Ham, Mayor Chong Afi. Mayornya itu dari Mayor tuh wali akademi kota. wali kota dia. Wali kota khusus untuk orang Cina pada zaman Belanda. Oh, Chinatown itu Ya. dia punya wali kotanya masing-masing. Ya. Oh, Karena kan belum ada Jadi- distrik ya, dulu belum ada Jadi pembagian kota. pangkatnya itu gini. ini camat lah ya sebenarnya Kayak ya. di Semarang kan kota namanya Mayor gitu kan. Kalau misalnya di kampung aku tuh di Purbalingga namanya kapiten. Jadi apa tugas mayor kapiten Cina itu? Jadi kalau ada orang-orang Cina mau sekolah ke luar negeri atau mau mengurus sesuatu, lapor dia dulu. Surat miskin gitu-gitu kali ya. Oh, jadi kayak rekomendasi letter of recommendation-nya ada di si mayor dan kapitan ini. Mayor Sama Chong. litenan. Kalau di tingkatan kecamatan litenan. Oh, lieutenant itu kepala desa lah jatuhnya ya. Ini berkorelasi dengan struktur kepemerintahan di Hindia Belanda nggak? Apa mereka punya logika dan struktur pemerintahannya sendiri nih? Terpisah dengan Kayak ini, lu nonton Ip Man yang dia di Amerika nggak sih? Yang Ip Man. kalau anaknya mau sekolah butuh letter. Nah itu lu. Bener ya? Itu apa Surat butuh rekomendasi tangan. dari kayak ketua perkumpulan Cina di Amerika gitu. Anaknya mau masuk sekolah dia harus dapat surat itu. Oh, ini authorized nih orang kami nih, orchid Iya, nih gitu bener. ya. Iya kan kayak di Ip Man yang ketiga apa tuh? Berarti keempat. Jadi Berarti gini, agak kompak nih ya. kalau Chong Afi itu Gue nyambung-nyambungin aja sih kayaknya. Chong Afi itu Referensi lu Ip Man. Chong Afi itu bisnisnya opium.
Oh, narkobis ya. Cocok narkoboy juga. Nggak, karena itu besar dulu. Nggak, opiumnya dari Candu, mana? iya. Nggak, Candu, gini. candu. Kalau sekarang kan misalnya kalau kita let's say nih misalnya ya yang udah ada Barang- yang, mohon maaf ya Bem, mohon izin, ampun. Iya. Kalau misalnya kanabis gitu kan, Iya, iya. itu kan ya pasti Aceh itu udah top of mind Iya, publiknya. benar. Nah kalau opium tuh di mana dulu perkebunannya? Nggak ada dari luar masuk. Dia Oh, dia importir lah Jadi ya. gini, kalau si Ocong Ham itu Ini gula. peran candu dulu kali ya. Jadi gini, Ocong Hafi itu dagangnya itu opium, ya kan? Cina opium juga dari Cina Cina. opium. Iya. Jadi dulu kuli-kuli di sana konsumsi opium di Medan. Biar melek terus ya. Melek terus. Nah kalau ini opium referensi dari film-filmnya Wong Fei Hung. Oh, Veo. Iya. Itu Iya. opium tuh. Iya. Tahu nggak itu Iya rumah kan? sakit Cipto itu dulu? Ah, Cabaukan RCM. juga. Itu gudang opium. Oh gitu. Wah bagus juga nih. Boleh buat materi stand up gue nggak? Jadi kalau sekarang dokter-dokter RCM ngasih morfin 0,4 mili cc gitu, Iya, ini iya, iya. kecil bos. Sejarahnya ternyata gudang narkoba. Dulu bebas. Dulu legal. Sama kayak ganja juga kan awalnya legal sampai ada internasional. Gitu. Jadi Oh, iya, iya. ingat, pertarungan politik etis itu bukan di Jawa. Medan. Medan. Wah ini baru nih sejarah. Menarik, Nah, menarik. makanya ada lagunya Kang Mas. Apa? Nah, Anak Medan, anak Medan, anak Medan. Gini. Jadi kalau yang lucu, jadi kalau orang Jawa, orang India, orang Cina itu jadi kuli di Medan, Apa? Orang Jawa jadi kuli di Medan. Oke. ya kan? Karena transmigran itu Transmigran, berkumpulan. Orang Padang pedagangnya Hmm. tadi. Oh kasta lebih tinggi dong nih. lebih tinggi. Oh, Padang-Padang ini nggak mau di paling bawah nih Mang. Tapi kalau saya reject lagi ya, mungkin ada tokoh-tokoh dari Padang dan Sumatera Utara yang ikut dalam politik etisnya Tambunan itu. Oh berkawan sama Tambunan nih. Iya, gitu loh. Itu jahat apa enggak sih sebenarnya Mas? Siapanya? Kan gini, kan kalau kita ini menganggap Belanda itu adalah jahat gitu kan, antagonisnya. Nah, dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan pada waktu itu di sana, Tidak jahat. Tan Boy Kui dan kawan-kawan itu Nggak jahat. Nggak jahat. Ya, jadi gini ya, Tanbonan. kita harus sadar loh. Iya, iya. jahat, termasuk penjahat apa orang baik gitu loh, menciptakan Robin Indonesia- Hood atau orang begini, baik gitu. Yang menciptakan Indonesia itu Belanda. Iya benar. Benar yang menyatukan. Makanya aku Iya, ngomong iya. nih Benar, sama benar. capres-capres. Kan biasa capres-capres ini kalau mau jadi capres suka ziarah nih. Iya. Oh iya pasti. Ziarahnya ke raja-raja Jawa. Jangan kan capres kita aja jarang Iya, ke Raja Ya kan? Jawa. ke Raja Jawa. Aku bilang salah. Harusnya Raja Belanda. Ke gubernur jenderal. Oh iya iya iya. Oh Dendles dan JP Kun gitu. Nah iya kan itu di museum wayang itu ada 9 kuburan gubernur jenderal Ah di mana? Musim wayang. mana? kota. Oh, hah? Ada Musim wayang kuburannya. kota dekat Museum Bank Mandiri ya itu. Iya museum Di wayang. area kota tua kan? Iya 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 iya. Itu ada 9 makam gubernur jenderal Gubernur Belanda. jenderal. Nah harusnya ziarahnya ke situ. Oh, baru tahu kita bisa jarah sana, Bos. Tapi benar sih kan kesepakatan Indonesia kan dari daerah-daerah yang Jajahan dekat jajahan Belanda. Belanda. Lah ya iya seperti Makanya Iya, kenapa benar. Timor Leste secara geografis Nggak itu masuk. memang nggak masuk. itu rajanya. Jadi kalau kita nggak dijajah Belanda emang nggak akan ada Indonesia ya. Loh, proklamasi aja kan pemindahan kekuasaan. Bener juga ya. Gue Itu catat. yang berkuasa siapa? Belanda. Gubernur jenderal. Di bawah Ratu Wilhelmina. Wilhelmina. Ya kan? Jadi kalau mau jadi presiden itu ritualnya di tempatnya Ratu Wilhelmina tuh gubernur jenderal. Apakah presiden-presiden di sekarang dan sebelum-sebelumnya pernah berziarah ke makam gubernur jenderal itu? Gak ada lah. Nggak ada makanya nggak bisa naklukin. Lah, mereka bisa jadi presiden. Iya jadi presiden hanya di Jawa. Gitu loh. Karena nggak kalau ziarah ke makam Belanda nggak naikin elektabilitas. Gitu ya. Nah, Ya mungkin diem-diem aja, Pat. Iya, makanya ya 7 presiden ini seneng ngantornya di tempat istana penjajah. Maksudnya gimana? Itu istana Merdeka kan istana penjajah. Oh, Valdo Maldini juga di situ. Memangnya
Nah, itu Hati-hati. sejarah gimana istana Gini loh. itu istana penjajah? Yang sampai sekarang aku nggak habis pikir ya. Tuhan itu memberikan tanah kemerdekaan kepada Indonesia. Ditunjuklah tanah untuk membacakan teks proklamasi itu di tanah dekat masyarakat, itu di Pegangsaan. Yang katanya Ustadz Adi Hidayat itu Rumahnya Ustadz- rumahnya orang Yaman. Iya, Marta ini. Yang nggak bener nggak? terserah lah orang Yaman orang apa kan. Tapi itu adalah tanah yang ditunjuk sama Tuhan untuk menaikkan bendera merah putih dan membacakan hari itu merdeka. Ditakdirkan lah ya. Ditakdirkan. Yang nunjuk bisa aja Bung Karno atau kawan-kawan ini kan di situ kan. Loh ya kawan-kawan, terus kenapa juga Bung Karno diculiknya ke Kerawang, Rengas Dengklok. ke Dengklok, Jauh itu. ya kan? Kenapa teks proklamasi nggak dibacakan di Jogja, di Solo, atau di Surabaya, atau di Semarang? Atau di Rengas Dengklok. Ya kan enggak. Kenapa Soekarno oleh energinya anak-anak muda ini diculik ke Rengas Dengklok? Ya. Karena di Rengas Dengklok itulah ada yang namanya kerajaan paling tua di Indonesia. Loh bukannya Kutai Kartanegara? Iya. Kutai Kartanegara di Samudra Pasai dulu ya. masih Iya, ingat ya, bukannya Bang? itu. itu Kutai Negara itu nggak terlalu besar. Kutai nggak terlalu besar. Kang Mas. Yang pertama loh, ini bicara bukan besar atau nggak besar. Mungkin yang besar itu Sriwijaya dan Majapahit. Enggak, itu Tapi yang pertama itu Kutai Kutai itu Karta bukan sesuai dengan abad kelima. prasasti apa Ciaruteun ya? Nggak tahu. Pokoknya abad kelima di sejarah Kutai kelima. Kutai kelima. Tarumanegara Oh, Tarumanegara. Oh itu di Rengas Dengklok ya? di Dengklok, di dekat daerah Batu Jaya itu ada situsnya namanya Candi Jaya, Candi Jiwa, dibangun abad 2. Lebih tua. Oh itu berima tuh, Iya. berima lagi. Candi Jiwa, Tarumanegara. Tarumanegara dibangun di atas 2. Nah, Kan? ini Ini lama-lama hubungannya- cocok jadi closing statement Najwa. Hubungannya sama Rengas Dengklok apa? Kenapa culik Rengas Dengklok sama Karena Tarumanegara? Dengklok itu daerahnya Tarumanegara, daerahnya Candi Jiwa situ. Gitu loh. Artinya kan benar ya bahwa ada hubungan antara leluhur yang masa lalu dengan yang sekarang. Artinya kenapa kok nggak ditaruh di Bogor tuh atau di Banten? Soekarno. Oh, penculikannya. Iya kan? Kenapa ditaruhnya deket Candi Jiwa? Ini ada hitung-hitungan klinik atau gimana sih? Padahal lebih kalau di dekat ya enakan ke kota atau utara gitu kan. Iya, agak besar kan. Iya, kan? iya. Atau di Universitas Atau minimal Tarumanegara? Bogor lah deket Iya. kan. Nah, Bogor kenapa masih itu jauh, nggak Bos. Buat terpilih? resort masih jauh. Iya benar. Iya juga ya. Bangga besar gitu Tapi ya. apakah pernah ketika mau 17-an itu mensakralkan tempat itu, juga mensakralkan Tugu Proklamasi? Enggak. Malah manggil si Parel. Oh jadi beda-bedakan kan. Ojo dibanding-banding Aduh, ke. banding-banding ke. Kendeng kono. Kemana? Presiden Amerika terpilih di depan Bawa Farel juga. Enggak dong. Gedung Putih, Bud. Iya. Itu hormat sama Tugu Proklamasinya. National Monument ya. Nah kalau kita tuh ngelayan 17-an di gedung Istana. apa? Gedung penjajah, hormatnya ke kedutaan Amerika. Emang Oh iya. iya benar juga. Ke balai kota bisa juga bos. Atau istana wakil presiden. Atau kementerian BUMN. Atau kantor Lemhanas. Kang Mas jangan ke duta Amerika aja. Negara inilah akar dari seluruh keturunan di kerajaan Jawa. Kang Mas. Budi itu ibunya kerja di kedutaan. 42 tahun. Jadi chief investigator. Yang dihormatin sama presiden. Gue baru tahu. Ternyata dihormatin presiden kantor rumahnya Budi. Ibu saya 42 tahun 42 tahun ya. di service untuk State Department of the US Embassy. Berarti kenal kawanku tuh, siapa? si Jerry Sanders. Jerry Sambuaga. Jerry Sanders. Jerry Sambuaga. Oh, Jerry Sanders tuh anaknya Kolonel Sanders yang bikin KFC. Dia pernah di kedutaan Amerika loh orang. Pasti tahu lah kenal. 42 tahun pasti Jadi udah gitu, hubungan dari zaman gerak. Paul Wolfowitz dia. Hubungan antara kerajaan itu, yaitu kenapa? Kenapa? Merdekanya di Jakarta. Ya karena Jakarta bagian dari Tarumanegara. Ini ada hitung-hitungan klinik-klinik primbon atau kerajaan-kerajaan Ya cocok
di Ya gini air loh. gitu. Iya, Kenapa nggak di daerah gunung Malang, Batu Nah, gitu makanya misalnya? kan. Bandung. Bandung. Bandung lebih Belanda tuh Iya. Bandung. Baru tuh Kenapa julukannya aja Paris Van Java, Java. ya kan? Kenapa kemerdekaannya dibacainya di tanah pegangsaan gitu? kenapa? Ya kenapa? Iya, Ya kenapa? kenapa? Ayo. Ya karena sudah ditentukan oleh karuhun kita. Kamu merdekanya di situ. Karhun tuh apa? Karhun di leluhur. Karuhun tuh kan. Leluhur kita kan. Iya, Tarumanegara tadi. Taruman negara. Taruman negara ya itu di situ. Iya kalau gitu kita juga tahu ada. Enggak, tapi kenapa? Mungkin Karuhun punya hitung-hitungan tersendiri, alasan-alasan tersendiri. Jadi begitu udah pada jadi presiden, Karuhun kita taunya keripik. merasa seperti raja. Dia pikir benar ngantor di istana kolonial itu loh. Itu Tadi Bogor, rumah kan. gubernur jenderal itu ya. Nah ya iya makanya gini ya. Kenapa banyak korupsi? Waduh. Bisa di situ. Karena zaman Belanda kan ada upeti kan. Iya betul. Nah, VOC bangkrut juga gara-gara Benar. korupsi. Itu apa jalan-jalan Jadi, anyar itu juga mereka hasil kalau korupsi. rapat di yang namanya istana penjajah kesurupan sama Belanda-Belanda itu. Hah? Jadinya nggak mikir rakyat mereka. Tapi Kang Mas, ini kalau kemarin tuh salah satu mantan ajudannya Presiden Gus Dur ya, kepala deputi protokolnya Mas Priyo Sambada, Iya. yang belum sempat kesini, dia sempat bilang bahwa di sana ada kalau setan atau hantunya itu noni-noni Belanda. Memangnya maupun yang di Bogor maupun yang di sana Oh. harusnya kita bangun istana sendiri yaitu di Tugu Proklamasi. Udah bener dong ini. IKN ini udah bener. IKN. Salah. Kan bangun sendiri istananya. Jadi maksudnya harusnya istana itu di Cikini ya. Itu Atau Tugu Cikeas. Proklamasi. Di Pegangsaan. Depannya kantor Demokrat. Hah? Iya Oh, benar-benar. iya. kan? Freedom Institute dulu. Rumah sakit THT. Atau MUI. Iya. Kok 17 Agustusan bikin acara nyanyi-nyanyi. Coba kita bikin acara long march dari Rengas Dengklok ke Tugu Proklamasi. Capek kamu. Sejauh banget. Kasihan Pak Kiai, Mas. Wapres Kang kita gimana Mas. Wapres Kang Mas? Kan naik mobil begini. Oh, long march. Kirain march itu kan jalan Ya kan. kan? Iya nggak? Jadi kalau Indonesia mau benar pindahin istananya ke Kang situ. Mas, tapi apakah ini juga menjelaskan bahwa kita punya presiden 7? At least ya, itu cuma Presiden Gus Dur dan Presiden Soekarno yang tinggal di istana peninggalan Gubernur Jenderal itu. Pak Jokowi juga di Belanda di Bogor. Kan di Bogor. Bogor sama aja. Itu Belanda kan juga. Oke, Raffles. udah 3 lah. Yang lainnya itu kan tidak mau kan. Mereka tinggal di rumah masing-masing. Bahkan Pak Harto Harto itu. aja, iya. Harto itu katanya. Presiden Soeharto itu hanya malam detik-detik proklamasi aja dia mau menginap. Jadi 16 ke 17 tuh. Yang ngerti tentang baru mau itu, nginep. yang ngerti Itu tentang coba bisa yang dijelaskan. mengerti tentang itu hanya Pak Harto dari seluruh presiden. Makanya kenapa dia bangun Binagraha untuk dia ngantor. Dia nggak mau ngantor di istana karena banyak Belanda, banyak setan. Tapi sayangnya Pak Harto dulu- Setan, Pak Harto takut sama setan. bukan dedemitnya banyak. Dedemin. Noni-noni ini ya. Makanya bisa 32 tahun dia berkuasa. Oh, jadi Karena- Binagraha tuh weton dan feng shui-nya itu memang. Pindahin sama dia ke Oh, sampingan. karena kalau sejarawan politik bilang bahwa ini adalah cara Soeharto untuk melepas dari bayang-bayang Soekarno. Karena Bung Karno Bukan kantor daripada- presidennya di Istana Bukan, Merdeka. kalau Bung Karno itu kalau menurut saya begitu dia terpilih sebagai presiden kepengen jadi raja gitu loh. Siapa Pak Harto? Pak Karno, Oh, Bung Karno. Raja Jawa ya? Raja Jawa, jadi kayak raja-raja kan sampai dijadikan raja kan dipanggilnya Paduka kan. Iya. Paduka yang mulia, Panglima Besar Revolusi. Ya kan beda sama bocangon Soeharto ini. Bocah. Kalau klinik-kliniknya kan era Bung Karno sama Pak Harto katanya banyak kliniknya kepemimpinan. Itu benar nggak? Benar, jadi gini. Patah nih, patah. Jadi gini. Sama Nyi Roro Kidul segala macam itu Iya, sampai ke katanya kan situ. CS gitu. Sama Pak Menikah. Jokowi juga kliniknya kuat. Waduh, Waduh. Ya. Ya kan? serius kamu. Jadi gini. Ini ada informasi benar atau enggak dulu Pak Harto itu Informasinya benar apa? ini hipotesa berarti ya. beda cara memilih menterinya sama Jokowi. Gimana? Ini Pak Harto nih. Pak Harto. Oke, gimana Kang Mas? Kalau Jokowi itu kan dipanggil satu-satu ditanya keluar. Panggil kalau Pak Harto enggak. Di sini ada dukunnya. Ditaruhlah amplop. Nama-namanya. Diambil sama Pak Harto. Sama dukunnya ini. Ini. Kira iso toh. Mengko iki mengkhianatimu. Oh. Jadi ada menteri
Soeharto yang mukanya jelek. Aku nggak mau nyebut namanya, ya kan? Nah, Masa bisa? katanya- Gak jadi menteri gara-gara mukanya jelek. ya kan? Nggak, Kang Mas Ini kayak milih Tinder ya, Serius. swipe kanan swipe kiri ya. Jadi katanya gini, kepilihlah amplop itu, Kang Mas ya. ya kan? Nah katanya Ibu Tin ini nggak setuju, Pak Harto nggak setuju. Iya. Tapi kata dukunnya Mbak Jono, oh Joto, iki wong setio. Jono ini Sujono Humardani. Iya, ini paling setia. Dan ternyata benar ketika Mbah dia Jono. turun dari tahtanya, dialah yang paling setia kepada Soeharto. Siapa dia? Nggak usah disebut lagi. Oh, aku bilang, Ya mukanya jelek itu. Enggak dong. Buki Katro ini siapa? nah itu dia orang yang paling setia sama Soeharto. Ya muka jelek. Iya, Oh, Sadila Morsid. bukan Karena paling setia. AG. Oke. AG itu nih kita bicara satu-satu nih AG nih. Ya kan itu dari awali sama Kang Mas tadi nggak tahu benar apa enggak kan. Iya. Inisial AG. Agi. Job lagi. Amplop itu ditaruh semua dipilih. Job lagi. Iki soto, Jawab apa? iki ora to. AG itu siapa Ngono lho. ya? Tapi tepat semua menterinya yang dipilih. Abdullah Gimnasti ya. Itu dari periode pertamanya Hari Soeharto. pertama. Nah kalau klinik di 9 setelah Putin meninggal, benar nggak katanya powernya tuh ikut hilang? Iya, apa bolo apa ininya ya? Apa namanya? Pulung. Istilahnya pulung. Iya, ya. iya. Kekuatan pulungnya Pak Harto memang diibu. Paman Benar, kasih Mas, dulu kasih dekat. dulu. Memang diibutin kekuatannya. Nah itu gimana penjelasannya itu Kang Mas? Ya secara harafiah kan bisa dilihat kalau seorang suami yang hidup lama, suami istri terus kehilangan salah satunya pasti drop. Iya. Itu udah pasti. Itu mah alasan Itu kata psikologis ya. psikolog Cassandra Putranto juga ngomong gitu Kang Mas. Jadi gini, kalau di Cina itu kan yin and yang. Nah, Ya ya, kan? Saya lupa ya yin-nya perempuan atau yang-nya yang laki, Ya. ya kan? Nah ketika ini hilang, dia hidup sendiri. Oh, nggak jadi karena harmonis. sepasang ya? Ya Jadi tapi karena sepasang. tapi kan ada juga raja-raja Jawa yang punya selir, punya ini Nah, tapi itu yang gue bilangin juga Kang Contohnya Mas Pak Ari. Maruf Amin. Ah. Waktu istrinya meninggal, dia harus nikah lagi kalau nggak ada yin yangnya. Nah, tapi kalau Bung Karno yang agak surplus ini gimana? Kang Mas. Dia menarik energi dari perempuan itu supaya dia semangat. Oh. Pak SBY turun gunung sekarang? Nah kayak Pak SBY ini kan kehilangan Bu Ani kelihatan Ya. oleng. Jahat bukan? batil bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Ah, itu kata Pak SBY gimana? Omongan Pak SBY benar. Pasti dia A1 infonya. Dia nggak mungkin sembarangan. Nggak mungkin Presiden kan? Ya. presiden dan orang-orang di tempat Jokowi juga masih banyak orang-orang dia. Dan menterinya Bu Sri Mulyani kan, Ya, ya. Orangnya Pak SBY. Pak Muldoko juga orang Pak Muldoko. SBY. Ya. ya kan? Muldoko ketua umum partainya Pak SBY lagi kan? Iya. Makanya itu gitu loh. Jadi bicara tadi tentang kerajaan, ya memang kita merdekanya itu ya kerajaan Tarumanegara. Oh jadi ini Kembali lagi. Majapahit bukan Jawa, Jakarta bukan Majapahit. Indonesia ini konsepnya Tarumanegara berarti ya. Loh, Kekuasaan kerajaan yang Indonesia, pakai nama negara itu cuma 2. Kutai Kartanegara dan Tarumanegara. Nah, sekarang kerajaannya itu mau dipindah ke Kutai Kartanegara. Oh iya. Jadi tetap ada Dari unsur Tarumanegara sejarahnya ya? Dari ke Kutai Kartanegara. Kan namanya IKN, Ibu Kota Kutai Kutai Kartanegara. Kartanegara. Oh, jadi sebenarnya ini Presiden Jokowi juga tidak menyalahi sejarah sebenarnya. Ikut dalam Tapi tradisi. kan yang paling banyak di Jawa orangnya. Pemilih terbanyak kan Jawa Barat, Tarumanegara. Iya, maksudnya pemilihan Kutai Kartanegara tuh berdasarkan sejarah juga, hitung-hitungan sejarah juga. Iya, artinya Pak Jokowi melanjutkan Iya apa kan yang kalau yang kita iya. tahu di media kan kayak lokasinya harus tahan dari gempa, bencana. alam. geografis harus di tengah-tengah gitu-gitu Iya. kan. Secara pertahanan Benar. Iya. tidak mudah untuk Justru negara diserang. yang paling banyak gempanya maju kayak Jepang. Hmm. Iya kan? Hmm. Bener nggak?
Iya kan? Iya sih. Tapi bukan karena gempa ya Jepang maju kan. Iya kan. Gini. Saya yakin ya, bicara Rian, kenapa kamu ketawa Rian? Fed, Ya. bicara presiden mendatang kalau mau menang capresnya. Pet ini agak gendut. Fat ya. Iya. Itu yang menang itu nanti itu capres yang berani membatalkan IKN. Loh, kenapa harus dibatalin? Anies Baswedan. Ya dong. kenapa pindah dari Tarumanegara ke Kutai Kartanegara ini jadi musibah. Iya. Padahal itu melanjutkan tadi ya sejarah kita Iya, hanya benar. dua. Nah, bukan musibah ya, artinya memang kan mau mengembalikan Kutai Kartanegara. Iya kan harusnya bener dong Tapi sesuai iya, dengan gini, patron sejarah dong. Sesuai dengan Tapi kan Vito. kemerdekaannya yang ngerebut Tarumanegara. Di tanah Tarumanegara. Kutai ini cuman ongkang-ongkang kaki Aku aja. nggak yakin orang Sumatera Barat setuju pindah. Kayaknya kalau Sumatera Barat lebih apapun Ya, apa yang apapun disuruh nggak Jokowi setuju. nggak setuju. Pokoknya Ya, Sumatera Barat pokoknya nggak Jokowi aja. Iya. benar ya? Iya benar. Orang Jawa juga belum tentu setuju pindah. Berarti kompak nih Jawa sama Sumatera Barat nih dalam hal ini nih. Orang Sulawesi juga belum tentu setuju. Tapi kalau dibilang Jakarta akur semua. Kenapa? Apa daya tariknya Jakarta sehingga ini betul-betul menjadi pemersatu dan penyeimbang dan titik kompromi dari segala perbedaan yang ada di Indonesia. Pertama Sumpah Pemuda di mana? Keramat, Mereka Jalan bersumpah. Keramat, Kan Jalan di Jakarta kan. Kemerdekaan di mana? Jalan Pegangsaan Timur. Ini nomor karena lima. Tarumanegara lagi. Bukan di daerah lain, yang adanya di Jakarta di daerahnya Tarumanegara. With the Fest juga di Jakarta. Ya kan? Java Jazz juga. Java Jazz itu kan namanya Java loh Pak. Iya sih. Iya kan? Iya nggak? Jakarta terus Pak. Iya. Iya nggak? Kenapa? Betul juga. Tapi kenapa ini kita dari tadi ngomongin Tarumanegara sebagai kenapa Tarumanegara tuh spesial untuk negara ini? Iya. Kan banyak kerajaan yang lain. Buleleng juga masih ada. Iya, kan? benar. Karena Iya, kerajaan iya kan? Tarumanegara Kerajaan Ternate itu, Tidore juga. Iya, kerajaan keturunannya Tonga. menurunkan raja-raja di Itu tanah Jawa. Pasifik, Bos. Keturunan Tarumanegara menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Iya, mau ke Majapahit kemana ini ya keturunannya dia. Tarumanegara. Sampai Mataram Baru juga keturunan mereka semua. Oh, bibitnya bagus-bagus ya. Iya. Sumber bibitnya lah ini ya. Cuman Tarumanegara itu raja yang pertamanya orang India, Aduh. Bukan orang Sunda tapi. bukan orang India. Meskipun ada di Jawa Barat. Iya, makanya kalau kita India ini gimana nih Pak? makanya kalau kita pergi ke Candi Jiwa, itu tulisannya lebih tinggi dari yang di Jawa Tengah. Di sana itu hurufnya huruf Palawa. Lebih duluan dari Sang Sekerta itu. Sumpahnya Palapa ya. Ah, itu Itu dia. Gajah Mada tuh. Apa yang 3 pesannya Hagandi apa? Swadesi apa? Ahimsa, Swadesi, Ahimsi, Swadesi, sama Satyagraha. Satyagraha. Jadi memang dari Banten sampai ke Jawa Barat itu kekuasaannya Tarumanegara. Banten. Tapi kata ini Ini orang India kok bisa jadi raja di situ? Iya, ini Nah, aku nggak tahu tuh di daerah situ. artinya orang non quote unquote ya, orang non pribumi ini, misalnya pribumi kita Padang lah atau Iya, apa iya, gitu, iya. yang dari infiltrasi Indigenous dan- lah, indigenous. Iya, non indigenous ini bisa juga dong jadi presiden. Ya mau orang Sumatera orang mana, aku sebenarnya masih banyak campuran dari India juga. Artinya nggak ada ya the real Dari indigenous di Gujarat sekarang atau ini. apa itu semuanya. Gitu loh. Memang datangnya dari sana. Manusia asli adanya di sana di Boyolali. Crocodile forget ini. Nah, ya, Pithecanthropus itu orang Jawa asli. Paleo Javanicus, Bambang fosil ini. Terus kalau dari mantan-mantan presiden yang keturunan langsung dari Tarumanegara siapa, Kang Mas? Semuanya. 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 Berarti hampir 7 presiden kita tuh ada garis keturunan Tarumanegara. Coba Noto. Masa Pak Habibie ada turunan Iya, Tarumanegara? udah di pare-pare nih. Iya kan? Mamanya, Hah? Pare-pare. mamanya kan Raden Roro. Oh. Emang iya? Iya, mamanya Jawa. Iya, Oh, Jawa, iya. Jawa, iya. Mataram. Iya, oke. Gus Dur, Gus Dur. Gak ada perlawanan. Gak ada perlawanan. Ya, oke. Jadi benar kata Bang Luhut. Hah? Oh iya, Jenderal iya. Luhut nih. Kalau bukan orang Jawa, Sulit. jangan pernah mimpi jadi Iya, presiden. ngukur-ngukur lah katanya. Jadi kalau disamakan, Hmm. kalau bukan Pulau Jawa, jangan pernah mimpi jadi ibu kota.
Tapi udah jadi undang-undang ini Kang Mas. Undang-undang bisa dicabut. Orang udah 45 aja bisa diamandemen. Iya juga ya. Iya.